Dan Allah sudah sampaikan itu. Siapa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di mata Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Dan Allah sudah janji, kita semuanya hafal ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Masya Allah, sudah hafal banget kan ayatnya itu. Keberkahan itu dibuka dari langit dan dari bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya dua, beriman dan bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah rahimakumullah, di dalam hidup ini ada banyak hal yang ironi. Ironi itu apa, Pak? Ibu, ironi itu begini. Mestinya kalau dilakukan ini hasilnya itu, tapi kenyataannya jadinya tidak begitu. Mestinya harusnya teorinya itu kalau ada perlakuan ini jadi ke kiri, ternyata belum tentu ke kiri, bisa ke tengah atau ke kanan. Contoh, ketika manusia menciptakan teknologi, bayangannya pekerjaan-pekerjaan akan diganti oleh mesin, oleh alat, dan manusia punya waktu luang lebih banyak, dan manusia akan hidup berleha-leha tinggal kipas-kipas. Itu teorinya. Benarkah yang terjadi seperti itu? Mari kita lihat. Mari kita coba berpikir beberapa tahun ke belakang. Mari kita bandingkan hidup kita dengan hidup nenek kakek kita. Nenek saya masaknya pakai kayu bakar. Masak pakai kayu bakar itu, Bu, Bapak, kan nggak bisa ditinggal itu ya. Harus ditungguin. Kalau ditinggal nanti mati, nggak mateng itu. Iya kan? Ibu saya, umi saya lebih canggih. Masaknya pakai kompor sumbu. Sudah bisa ditinggal. Iya kan? Tapi kalau kelamaan ninggalnya gosong. Ya. Masih ada masalah. Hari ini kita lebih canggih. Ibu-ibu, istri kita masak pakai apa, Bapak-bapak? Kompor gas. Wah, kalah canggih sama istri saya. Istri saya itu kalau nanya, Abi mau makan apa? Gak nyalain kompor ya, Pak. Terus ngambil HP itu, Pak. Pencet-pencet gini doang, 30 menit jadi ya. Masya Allah, ya. Saya dulu itu mengira kalau punya HP, ada video, ada kamera itu canggih. Sekarang ada kompornya di dalamnya. Ada kulkasnya, Masya Allah, canggih ya. Hari ini hidup kita ini ditopang dengan teknologi yang sangat canggih. Hampir semua pekerjaan kita digantikan oleh alat. Pertanyaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, benarkah hari ini jenengan semua hidup lebih santai daripada orang tua kakek nenek kita dulu? Bener nggak, Pak? Iya. Boro-boro santai, tidur siang aja nggak sempat kan jenengan ini kan? Bapak kita, ibu kita masih sempat tidur siang. Iya. Kemana itu? Umi saya, ketika saya masih anak-anak itu Bapak Ibu, tidak ada listrik di kampung saya. Jadi kalau mau mandi di kamar mandi itu, ibu saya nimbanya dari telaga, jaraknya 50 meter dari rumah saya. Tapi yang aneh itu Ibu, saya bangun mau sholat subuh, itu semuanya sudah beres, jadi kita tinggal mandi doang. Urusan makanan
urusan bersih-bersih rumah, itu kita berangkat sekolah semuanya sudah beres. Loh, saya ini hidup saya ditopang dengan teknologi, jam 10 itu nggak beres-beres urusan rumah itu. Kok cek ribet gitu ya? Kenapa ini? Ya, kenapa hidup begini? Mas sekalian, orang-orang seperti saya begini kesulitan menjelaskan ini. Ya, apa ini? Kenapa? Kok jadi begini ya? Ternyata dalam konsep agama kita ada yang sudah lama kita tinggalkan, yaitu istilah yang sudah lama kita sama-sama familiar, yang namanya barokah. Ya, sesuatu kalau tidak barokah itu ya begitu. Ya, bahkan kita ini juga dididik dengan sangat kapitalis itu, mengumpulkan teknologi, mengumpulkan sumber daya, mengumpulkan kapital, tujuannya hidup lebih mudah. Ternyata tidak terjadi karena kita lupa satu hal yang namanya barokah itu. Teman-teman sekalian, apa barokah itu? Kalau bahasa definisinya ya secara letterless, barokah itu aziyadatul khair, tambahan kebaikan. Boleh jadi sumber daya yang kita miliki itu biasa-biasa saja, tapi memberi manfaat lebih banyak, nilai tambah bahasa populernya. Bagaimana menjelaskan ini? Ya, masyarakat kita, orang Jawa terutama, itu bisa menjelaskan dengan sangat indah fenomena ini. Orang Jawa pasti tahu apa bahasa Jawanya barokah, Pak. Berkat, iya kan? Kenal berkat kan, Pak? Ya, berkat itu apa, Pak? Kalau ada hajatan, kita datang di situ, pulang dapat di situ sudah makan kan? Pulang bawa makanan, namanya berkat, itulah tambahan. Ya, menarik ya. Pertanyaannya, Pak, apakah orang yang hadir di walimah undangan syukuran itu berkatnya semuanya isinya sama? Sama nggak, Pak? Tidak. Tidak. Ya. Saya kalau datang di acara walimah atau syukuran, seringkali berkat saya berbeda dengan yang lain. Saya buka di rumah, oh ada amplopnya. Ya, kenapa? Saya berbeda dengan hadir yang lain. Ya, jenengan kalau datang kan duduk, diem, makan, terus pulang gitu doang. Saya harus ceramah. Iya, capek saya. Dan saya harus ceramah itu, bapak-bapak. Saya ceramah segini ini 15 menit, saya akan baca buku, saya melakukan sesuatu yang jauh sebelumnya. Ada usaha yang lebih dari yang dilakukan orang, cuman undangan dari Pak RW, oh ya kotok gitu doang. Loh, saya Pak Awang, jenengan nanti ceramah yuk. Aduh, mangantuk wong ceramah gitu kan. Ada persiapan yang saya lakukan di situ yang di atas rata-rata. Itulah kunci pertama supaya kita itu mampu membuka pintu keberkahan, itu harus melakukan usaha di atas rata-rata. Teman-teman sekalian, kita semua tahu Jepang itu pada tahun 1945 itu hampir sama dengan posisinya dengan Indonesia. Karena kita baru merdeka, Jepang juga negerinya luluh lantak karena dibom atom dua kota besarnya itu, Hiroshima dan Nagasaki. Jepang sama Indonesia sumber dayanya banyak mana, Pak? Tapi hari ini siapa yang lebih makmur? Kenapa? Karena mereka melakukan upaya yang jauh lebih tinggi daripada kita. Maka kalau kita ingin apa yang ada pada diri kita itu punya keberkahan, yang pertama adalah lakukan upaya yang maksimal dengan ilmu yang kita miliki, dengan apapun yang kita miliki, nanti keberkahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak-bapak perhatikan, kalau ada walimah, ada orang yang dapat berkat lebih juga, walaupun dia tidak melakukan nggak seperti saya. Kadang-kadang saya ngiri itu. Siapa itu? Orang-orang yang dihormati oleh tuan rumahnya, guru, ulama, Pak RW, tokoh penting. Iya kan? Ya Pak RW, bener nggak Pak? Nah, nggak ngaku. Orang-orang yang punya status khusus, ya, itu biasanya dapat berkat yang berbeda. Inilah yang harus kita kejar, ya. Maka kita harus punya status yang khusus, yang istimewa di mata yang punya hajat di jagat raya ini.
Ya, dan Allah sudah sampaikan itu. Siapa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di mata Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Dan Allah sudah janji, kita semuanya hafal ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Masya Allah, sudah hafal banget kan ayatnya itu. Keberkahan itu dibuka dari langit dan dari bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya dua, beriman dan bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Kita semuanya yang sudah pernah umroh atau sekarang sudah nggak perlu umroh lah ya, sudah di YouTube juga banyak. Ada negeri itu yang tidak punya sumber daya seperti kita ini. Ya. Ada negeri itu yang sepanjang mata memandang, kita itu melihat sepanjang mata isinya cuma batu-batu doang. Tapi mereka hidup dengan kemakmuran. Sementara negeri kita ini, apa yang kurang dengan negeri kita ini? Teman-teman sekalian, peneliti arkeologi yang menemukan fosil manusia tertua di daerah Trinil, daerah Solo itu, peneliti Belanda, itu ketika menemukan fosil manusia tertua di Pulau Jawa itu, dia bilang, Adam itu kan di kitab suci dibilang turunnya di surga. Surga itu Pulau Jawa, kata dia. Mana ada negeri kayak begini ini? Nggak ada, teman-teman, negeri yang mengalahkan negeri kita ini. Apa yang kita punya? Wong kita itu, apa kata penyair itu, tongkat, kayu, batu jadi tanaman ya. Singkong itu dilempar begini aja tumbuh. Mana ada negeri kayak begini? Tapi siapa yang bisa pastikan, bisa bilang negeri kita hari ini ada negeri yang makmur? Apa yang terjadi dengan kita ini? Karena kita sibuk melakukan hal yang lain, tapi padahal Allah sudah kabarkan itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, keberkahan itu dibuka dari langit dan bumi. Allah berjanji kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa. Teman-teman sekalian, dan hari ini kita sama-sama ketemu lagi sama Ramadan. Yang Ramadan itu target utamanya adalah menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sudah berapa kali Pak kita ketemu Ramadan? Sudah berapa kali Pak? Kalau balik kita misalnya usianya 15 tahun, yang usianya 30 tahun sudah 15 kali. Luar biasa kan? Rasulullah berapa kali Pak ketemu Ramadan? Rasulullah cuma 9 kali ketemu Ramadan. Kita sudah 15 kali. Kenapa negeri kita kok nggak jadi negeri-negeri yang makmur, yang dibukakan keberkahan dari langit dan bumi? Kemana puasa kita yang kemarin itu? Allah kalau janji tidak akan bohong. Teman-teman sekalian, dan di dalam ayat yang lain Allah berjanji, wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Maka sebagai introspeksi, sudah berapa kali kita ketemu Ramadan? Sudah berapa kali kita ketemu puasa? Benarkah hidup hari ini terasa lebih mudah? Kalau tidak, jangan-jangan kita ini termasuk yang disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ukurannya gampang.
puasa kita kemarin mengantarkan kita bertawakal atau tidak. Allah kalau janji pasti benar. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min wa may yattaqillaha makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat 4-nya, wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Hidup ini, Bapak-bapak sekalian, mau sulit atau gampang, itu Allah yang ngatur. Dan Allah sudah kasih bocorannya. Mau rezeki yang lancar, mau hidup yang gampang, bukan teknologi, bukan ilmu dan sarana-sarana yang lainnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, itu saja. Bapak Ibu, masih ada beberapa hari lagi. Maka mari sama-sama jalani puasa tahun ini dengan sungguh-sungguh. Targetnya satu, tidak ada lain. Bahwa puasa tahun ini mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Allah tolong kita untuk menyelesaikan sisa-sisa Ramadan yang masih beberapa hari, masih panjang ini. Sehingga benar-benar tahun ini adalah puasa Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pastilah saya Awang Surya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.